Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan LKS halaman 13 ya. Nomor 1. Huruf hijaiyah pada ayat 1 surat Al-Kafirun berjumlah. Ayo kita teliti satu persatu. Kalian buka halaman 4. Yang ke-1 huruf Qaf. Yang kedua lam. Yang ketiga ya. Kemudian alif. Yang kelima alif. Alifnya ada 2. Yang keenam ya. Yang ketujuh ha. 8 alif. 9 alif lagi. 10 lam. 11 kaf. Kemudian ada alif 12. Kemudian ada fa 13. Kemudian ada ro 14. Kemudian ada wawu 15. Kemudian ada nun 16. Mana yang 16? Nah, karena tidak ada angka 16, yang A kalian coret angka 12 diganti 16 ya. Oke. Nomor 2. Surat Al-Kafirun terletak sebelum titik-titik dalam Al-Quran. Sebelum surat apa? Surat Al-Kafirun tadi surat yang ke-109. Berarti surat yang ke-108, ayo dicek Al-Qurannya. Surat Al-Kautsar A ya. Nomor 3. Naufal sedang membaca surat Al-Kafirun ayat 2. Huruf mim pada kalimat mata buduna harus dibaca Naufal dengan panjang berapa? Dengan panjang 1 alif ini anak-anak. Mata budun 1 alif. Ya, 1 alif. Yang 2 kamu ganti 1, dicorek diganti 1. 1 alif itu 2 harokat ya panjangnya. Kalau setengah alif berarti 1 harokat. 1 alif 2 harokat. Nah, nomor 4. Perhatikan potongan ayat berikut. Lakum dinukum lakum dinukum. Huruf dal pada ayat di atas dibaca lakum di. Jelas enggak mulutnya? Lakum dijelaskan. Nah, ini namanya idhar karena huruf mim sukun bertemu dal jelas, berarti idhar syafawi ya. Idhar syafawi. Nomor kalau selain mim dan ba itu idhar syafawi. Kalau mim dan ba baru ikhfa syafawi. Nomor 5. Lakum dinukum waliyadin B ya. Nomor 5 B. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Merupakan salah satu ayat dalam surat Al-Kafirun. 2. Diawali dengan huruf wawu dan diakhiri dengan huruf mim. 3. Arti ayat tersebut kamu bukan penyembah yang aku sembah. 4. Tidak terdapat bacaan idhar syafawi. Pernyataan di atas menggambarkan surat Al-Kafirun ayat keberapa? Nah, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya. Ini dicari. Nah, kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini wala antum abidu nama a'bud. Dicari ada idhar syafawinya tidak? Tidak ada ya. Berarti arti dari apa? Wala antum abidu nama a'bud. Ayat ketiga ya. Sekarang nomor 7. Kalimat ma'abattum artinya apa yang kalian sembah ya. Apa yang kalian sembah. Nomor 8. Perhatikan. Nah, beberapa kalimat di atas merupakan kalimat pada surat Al-Kafirun ayat 3.
kecuali. Kalau ada kecuali berarti yang bukan ayat 3. Nah, ayat 3 bunyinya bagaimana? Wala antum abidu nama a'bud. Ya, yang ke satu apakah termasuk bagian ayat 3? Wala antum abiduna, termasuk, kita beri checklist ya yang ayat 3. Wala antum abiduna ma'abud. Nah, ayat kedua apakah termasuk bagian dari ayat ketiga? Tidak, kita silang ya. Yang ketiga, wala ana, termasuk ayat ketiga tidak? Tidak, kita silang. Yang nomor 4, la a'bud wala antum abiduna ma a'bud. La a'bud termasuk ayat ketiga? Tidak, kita silang ya. Yang kelima, ma abattum wala antum abiduna ma wala antum abiduna ma a'bud. Termasuk yang kelima? Tidak, kita silang. Yang keenam, wala antum termasuk ayat ketiga? Iya, berarti kita beri checklist. Nah, berarti mana saja yang bukan ayat ketiga karena ada kecualinya? Yang mana? Nomor 2, 4, 2, 3, 4, 6. Mana? 2, 3, 4, 6. Maaf, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah C ya, nomor 3, 4, dan 5. C. Nomor 9. Menurut hukum, perhatikan kalimat berikut. Lakum di. Nah, ada mim sukun bertemu dal. Lakum dijelaskan dalnya berarti bacaan idhar ya, ingat idhar artinya jelas. Idhar syafawi. Nomor 10. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai surat Al-Kafirun kecuali. Kalau ada kecuali berarti yang bukan ya. Yang bukan tentang Al-Kafirun. Kita teliti satu persatu. A. Surat Al-Kafirun mengandung seruan bagi orang-orang kafir Quraisy, betul? Betul. Ya, berarti bukan. Yang B. Surat Al-Kafirun menjelaskan larangan mengikuti orang-orang kafir, betul? Betul. Yang C. Membaca surat Al-Kafirun sangat disunahkan saat melakukan sholat Isya, betul? Nah, ini ya yang bukan bagian dari surat Al-Kafirun. C, nomor 10. Sekarang nomor 11. Orang-orang kafir meminta pada Nabi Muhammad SAW bergantian menyembah Tuhan selama berapa? 1 tahun ya, selama 1 tahun. Meskipun selama 1 tahun Nabi Muhammad tetap tidak mau. Sekarang nomor 12. Bertoleransi dengan pemeluk agama lain bisa dilakukan dengan yang mana yang benar? Iya, C ya. Bertakziah dengan mengucapkan bela sungkawa. Jika ada teman kita yang non muslim meninggal, kita boleh kalau bertakziah ya, mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga. Nomor 13. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah kita terima ialah, mana caranya bersyukur? Menyisakan makan saat sarapan? Bukan. Menabung semua rizki? Tidak. Semua rezeki ditabung semua. Nah, tidak ya. Lah kita mau makan apa kalau ditabung semua? Yang C. Selalu mentraktir teman-teman saat istirahat? Tidak. D. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kita bersyukur sudah diberi Allah rezeki yang banyak ya. Karena kita sudah diberi Allah, maka sebagian kita sedekahkan ya. Itu merupakan
ucapan rasa syukur. Karena apa? Allah memberi kita rezeki, itu kadang Allah juga menitipkan rezeki untuk orang lain. Ada rezekinya orang lain di dalam rezeki kita. Nomor 14. Yang dimaksud orang kafir menurut surat Al-Kafirun ialah siapa? A. Orang-orang Quraisy Mekah yang tidak menyembah Allah. Ya, A ya, yang di dalam surat Al-Kafirun loh. Orang Quraisy Mekah yang tidak menyembah Allah. Orang-orang Quraisy Mekah. Nomor 15. Amar dan Vino adalah teman akrab. Vino beragama Islam. Suatu saat Vino sakit. Tindakan yang boleh dilakukan Amar terhadap Vino ialah Amar dan Vino adalah teman akrab. Vino beragama Islam. Suatu saat Vino sakit. Tindakan yang boleh dilakukan Amar terhadap, ini ambigu ya soalnya ya. Nah ini bonus aja. Nomor 15 itu ambigu soalnya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang B ya. Surat Al-Kafirun diturunkan untuk menjawab tawaran orang kafir Mekah. Kafir gitu aja. Kafir. Sudah? Nomor 2. Idhar syafawi terjadi jika mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain ada mim sukun bertemu selain huruf apa dua? Huruf ba dan mim ya. Karena bila ada mim sukun bertemu mim dan ba itu ikhfa syafawi ya. Kalau selain mim dan ba itu idhar syafawi. Mim dan ba. Nomor 3. Yang dimaksud orang kafir yang disebut dalam surat Al-Kafirun adalah orang-orang kafir yang ada di Mekah ya, Mekah. Nomor 4. Pada kalimat Al-Kafirun, kalimat yang bergaris bawah itu huruf kaf ya. Huruf kaf ini kurang panjang. Nah, huruf kaf ini fathah bertemu dengan alif ya, didahului dengan fathah alifnya. Cara membacanya adalah berapa harokat? 2 harokat panjang ya, panjang 2 harokat alka. Nah, 2 harokat. Nomor 6. Kata lakum dinukum bila ditulis Al-Quran. Nah ini ada di nomor 9. Kamu lihat soal nomor 9 Romawi A. Ini tulisannya lakum dinukum. Nah ini ya nomor 9. Lakum dinukum. Sudah? Nah, di pause dulu kalau belum. Nomor 7. Kalimat waliyadin terdiri dari berapa huruf? Ayo kita hitung dulu. Yang ke 1 huruf wawu. Ditulis langsung wawu. Yang kedua huruf lam, langsung ditulis. Yang ketiga huruf ya. Yang keempat huruf dal. Yang kelima huruf ya, yang keenam huruf nun. Berarti ada berapa huruf? Ada 6 huruf. Apa saja? Wawu, lam, ya, dal, ya, nun ya, ditulis di sini. Sudah? Dilanjutkan ya, di pause kalau belum selesai. Nomor 8. Surat Al-Kafirun ayat 6 mengandung bacaan idhar safawi sebanyak berapa? Ayat 6. Dilihat
lakum dinukum waliyadin. Ayo dilihat. Idhar syafawi ayat 6 kita cari. Idhar syafawi, mim sukun bertemu selain ba dan mim. Ayo dicari yang ke satu. Lakum di, ya ini ya. Lakum di, mim sukun bertemu dal. Yang kedua, lakum dinukum, ada lagi ndak? Iya, ini mim sukun bertemu huruf wawu. Lakum dinukum wa. Ya, mim sukun bertemu wawu. Ini idhar syafawi. Ya, jadi ada 2. Kita lanjutkan. Nomor 9. Karena alasan toleransi beragama, Ahmad mengikuti kegiatan kebaktian di gereja. Nah, berarti Ahmad ikut ibadahnya orang-orang Nasrani di gereja. Tindakan Ahmad ini termasuk boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena termasuk mencampur adukan agama, ya, tidak boleh. Nomor 10. Kelanjutan kalimat wala ana abidum ma abattum. Tulisannya bagaimana? Ada di nomor 8 yang nomor 5, nomor 8. Ini ma abattum lah nomor 8. Abattum. Abattum. Ya, namanya ditutupi, tinggal abattum ya. Nomor 8 yang nomor 5. Ini tulisannya abattum. Oke, sekarang Romawi C. Tulislah surat Al-Kafirun ayat 2 beserta artinya. Tinggal lihat saja di halaman 4. Tulisannya mana yang ayat 2? Ini. La a'budu ma ta'budun. Ya, ayat 2. Ayat 1 qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua la a'budu ma ta'budun. Dilihat di sini ya. Artinya apa? Nah, ini artinya ada di halaman 5. Ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, atau di videonya Bu Marta sudah ada, bisa dilihat. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu yang tepat. Yang kalian, ya, bukan yang kamu sembah. Kalau kamu itu hanya satu orang, tapi kalau kalian banyak orang. Sama, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, bukan untukmu agamamu, bukan. Kalau untukmu berarti hanya untuk satu orang saja, ya. Tetapi kalau untuk kalian itu untuk banyak orang. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Sudah nomor 1. Sekarang nomor 2. Jelaskan isi kandungan surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Kandungannya apa? Kita, tulis, kita tidak boleh mencampur adukan agama. Kita tidak boleh mencampur adukan agama. Nomor 3. Bagaimana sikapmu jika ada temanmu yang beragama Hindu mengajakmu makan babi? Kalau orang Hindu kan tidak apa-apa makan babi ya.
kita orang Islam tidak boleh, haram ya, karena babi najis mugolado, najis berat. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang mengajak makan babi? Tidak mau, menolaknya dengan cara yang halus. Maaf ya, aku tidak makan babi, gitu ya. Jangan ayo mumpung kau no ibu. Nah, jangan begitu ya. Kita dilihat Allah tahu ya. Menolaknya dengan halus. Sekarang nomor 4. Tulislah ayat dari surat Al-Kafirun yang bunyinya sama. Apa tadi? Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian bisa cari tulisannya di LKS halaman 4 tadi ya. Sekarang nomor 5. Bagaimana sikapmu jika ada teman yang berbeda agama mengajakmu bermain dan belajar bersama? Ya, mau untuk diajak bermain dan belajar. Baik anak-anak, kita hari ini sudah membahas 2 uji kompetensi di LKS. Semoga ilmunya bermanfaat ya, kalian pelajari lagi. Akhirnya dari Bu Marta mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bu Marta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.